saking media napi. Jangan ya. Tribun Bali. Yang kontak mau. Nggih. Nggih, sesiastu. Terus nih. Yes, siap. Pernah ketemu rasanya dunia ya? Sering lah. Heeh. Penapi jero mohon didampingi jeronya. Ya. Oke. Boleh. Bapak bisa Rika. Oh, di sampingnya. Iya. Iki pun terkait yang lagi viral iki Iya. kebetulan menyangkut Jeruda Terang Alis. Bapak selaku sudah ditandatangani Kuasa hukum sudah sudah. kuasa hukum mungkin bisa menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya kan, karena Jeruk kan mengatakan itu tidak benar. Iya. Mungkin bisa ditegaskan Bapak nggih. Ya. Mungkin bisa disebutkan Bapak dulu nama siapa selaku napi lalu dijelaskan. Oh gitu. Sudah pernah Pak sama Pak Dubes? Ya. Jadi saya kan ditunjuk sama Jero sebagai kuasa hukumnya atas dugaan pemerkosaan dan pencemaran nama baik kan gitu. Kebetulan beliau datang ke kantor saat ini dan perlu sekiranya saya memperkenalkan diri ya. Saya nama lengkap Kadek Agus Mulyawan SHMH ya. Dan saya cukup lama lah sudah jadi pengacara ya. Nah, terkait masalah ini saya mendengar sekilas dari Jero ya, dan cerita Jero. Nah, mungkin bapak-bapak bisa tanyakan lagi lah untuk detailnya cerita beliau. Nah, itu sih saya kira hanya perkara yang belum bisa masuk lah sebagai apa yang dikatakan dugaan-dugaan baik itu pemerkosaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya kira itu dari saya mungkin bisa ditanyakan sekilas tentang kronologisnya dengan Pak Jero langsung sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Terima kasih sekali dari media Napi Wastani Kan saking Tribun Bali. Tribun Bali sareng Bali Politika sampun hadir untuk bisa memberikan titian ruang dan waktu untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Seperti apa yang sudah beredar di media sosial, jadi terkait dengan apa yang menjadi dugaan di media sosial, itu ada dugaan-dugaan yang berseliweran di media sosial yang mengatakan bahwa saya melakukan tindakan pemerkosaan dan pelecehan seksual kepada seorang wanita yang berasal dari Singaraja. Awalnya itu berita-berita itu saya tidak pernah menanggapi. Dari hari Rabu tepatnya itu berita-berita itu sudah ada, tetapi pada saat itu saya tidak ada menanggapi apapun karena belum ada foto, screenshot maupun nama Ditya ataupun foto Ditya yang terpajang jelas terkait dengan dugaan tersebut. Setelah hari Kamis sekitar pagi hari, saya sudah mendapatkan berita. Awal beritanya itu muncul melalui akun media sosial, salah satu oknum media sosial. Nah, dari akun ini juga mungkin media-media sudah mengetahui bahwa saya sempat bermasalah juga dengan akun tersebut, dengan media sosial tersebut, yang memang dari dulu itu membuat atau menggiring opini publik untuk membuat citra dan nama baik yang tercemar di media sosial. Nah, namun pada saat sekarang ini dia membuat suatu statement kembali bahwa saya itu disindir awalnya melalui media sosial itu melakukan tindakan pemerkosaan, dan setelah itu ada tersebar bukti pelaporan yang sudah dilaporkan di Polres Tabanan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya itu adalah hal yang memang tidak benar sama sekali, dan itu adalah fitnah bagi saya, dan saya berani bersumpah apapun, baik itu bersumpah apapun itu
sumpah mati, sumpah apapun itu, saya siap dan saya berani atas dasar kejujuran Titiang sendiri. Titiang difitnah, kalau bertemu itu memang Titiang sebagai pelayan umat, mungkin beli-beli semuanya sudah mengetahui Titiang sehari-hari melayani umat, berbagai masalah, berbagai hal, baik secara masalah skala maupun skala medis maupun non medis, saya sering layani dan pasti saya layani. Dan ada seorang wanita pada saat itu, ya, seorang wanita itu dari dulu dia men-DM saya melalui media sosial Instagram, tapi saya tidak pernah menanggapi maupun saya tidak pernah yang namanya menyampaikan ataupun saya tidak pernah memberikan jawaban dari apa yang dia tanyakan. Dan akhir ceritanya pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis itu di malam hari sekitar waktu jam 9 malam itu ada DM masuk yang mengatakan bahwa dia butuh bantuan saya dan dia mengatakan bahwa dia sedang mengalami masalah. Nah, mengalami masalah. Pada saat itu karena saya tidak ada kesibukan, karena setelah selesai saya melayani umat, saya menanggapi, saya memberikan tanggapan dan isinya adalah sebagai berikut. Saya bilang, ada masalah apa, Dik? Saya panggil, adik siapa? Dia bilang, panggil saja saya Cening. Sedemikian. Setelah itu saya sudah memanggil dia Cening. Pada saat di komunikasinya dengan saya, dia bercerita bahwa dia meminta kepada saya kalau saya ada kegiatan tirta yatra, nangkil ke pura atau kemanapun itu, dia minta diajak, dia minta ikut karena dia mengatakan bahwa dia tidak punya teman sama sekali di kos-kosannya itu. Dan dia merasa dikucilkan dan dia tidak punya teman dan dia merasa sendirian. Itu jawaban dia. Oke, saya tampung, ada buktinya yang sebentar lagi saya akan perlihatkan. Lalu bahwa untuk saya mandi dulu sebentar, tolong jemput saya menggunakan sepeda motor. Itu ada chatnya. Saya disuruh menjemput dia untuk menggunakan sepeda motor. Tetapi pada saat itu karena saya tidak menggunakan sepeda motor, saya menggunakan mobil untuk datang ke lokasi dia. Saya nanya awalnya, di mana lokasinya, Dik Cening? Dia langsung kirim lokasinya, itu adalah di desa saya sendiri, di Banjarpati, di kos-kosannya dia. Saya lupa nama kos-kosannya. Lalu saya datang ke sana menggunakan mobil. Tepat saya sampai di sana sekitar jam setengah 10 malam, lebih kira-kira itu. Lalu dia masuk, saya menunggu di sana sekitar 5 menit. Dia datang, dia masuk ke dalam mobil saya. Lalu saya bilang dengan dia, mungkin kita bisa jalan-jalan menuju kota Tabanan, keliling kota Tabanan. Tetapi karena saya lagi dalam mobil mengatakan bahwa Dek, kayaknya Senggol Tabanan sudah tutup, jadi kita ngobrolnya di jalan saja. Akhirnya ngobrol di jalan, dia setuju. Kelilinglah kita dari desa saya menuju lokasi tempat pantai itu sekitar 10 km. Saya sampai di sana, keliling aja nggak berhenti. Nah pada saat itu dia bilang bahwa perutnya sakit, mah, dan dia bilang bahwa dia kepengen kencing. Jero, berhenti dulu, saya kepengen kencing. Saya turunkanlah dia. Dia turun, lalu dia datang. Itu ada CCTV-nya juga di pantai itu. Karena di sana ada, saya lihat pada saat itu ada wantilan, ada CCTV-nya, ada hotel-hotel, ada villa-villa banyak. Nah, dia datang ke wantilan itu untuk meminjam WC.
ketika dia saya baru selesai kencing, perutnya sakit. Nah, saya bilang begini, ya udah kalau gitu kita balik saja. Nggak ada sampai 1 jam 30 menit tidak ada kita keluar. Pada saat itu saya balik lagi 10 km untuk menuju kosnya dia. Setelah saya balik menuju kosannya dia, lalu di sana dia bilang, dia di tengah jalan dia bilang dia ngantuk. Saya berani mati, saya berani apa, sedang apapun saya berani. Dia bilang ngantuk, saya bilang oke, sandarkan aja kursinya. Saya yang menyandarkan kursinya, silahkan istirahat. Saya nyetir sendirian. Setelah saya nyetir sampai ke lokasi kosannya dia pegang tangan saya. Dia pegang tangan saya, lalu dia bilang kepada saya lemas. Akhirnya, apakah Kak Jero perlu antar adik Cening? Dia bilang, ya. Dia pegang tangan saya, masuklah ini ke dalam kosannya dia. Kunci kosannya dia yang membawa. Lalu diberikanlah kunci itu kepada dia untuk disuruh membuka kos-kosannya dia. Pada saat itu ada saksi mata, ada 2 orang di sana. 2 orang di sana di kosannya dia. Itu ada 2 cowok di depan pintunya dia. Dan di samping kamarnya dia itu ada tangga. Itu di sana dia diam. Duduk mereka berdua. Orang sudah dewasa-dewasa nih, duduk di sana. Lalu saya buka pintunya, nggak tertutup sama sekali pintunya. Saya buka pintunya, saya hidupkan lampunya terang. Habis itu saya bilang, Dek, istirahat dah. Jero boleh nggak minjam WC, kamar mandi, mau kencing? Boleh. Saya ke kamar mandi. Saya kencing di sana. Setelah itu saya disuruh duduk di kasurnya. Setelah itu saya duduk di kasurnya dia. Dia bilang dia sakit. Akhirnya dia bilang bahwa dia mah. Terus dia mengambil minyak telon. Mengambil minyak telon diberikan kepada saya. Saya disuruh ngurut perutnya. Ini saya sumpah demi apapun nih. Sumpah mati saya berani. Saya disuruh urut perutnya. Saya urutlah perutnya nih. Saya urut perutnya. Setelah saya urut perutnya, lalu dia bilang, ulah, Jero matikan lampunya, tolong matikan lampunya. Saya ulangi lagi, Jero tolong matikan lampunya. Karena dia bilang dia alasannya ulah. Oke, saya matikan lampunya, pintu terbuka, disuruh nutup. Saya tutuplah pintunya. Pada saat itu, dia yang menyuruh saya, kunci aja Jero. Saya kunci. Saya matikan, tapi saya hidupkan lampu yang lain untuk agar ada pencahayaan. Pada saat itu, saya yang dilecehkan, bukan saya yang melecehkan dia. Awal dia memeluk saya. Saya berani, sekali lagi saya berani sumpah demi keturunan saya sumpah mati saya berani. Dia memeluk saya di kasur itu, lalu dia meraba alat kemaluan saya. Dia yang meraba kemaluan saya. Tapi saya diam selama ini karena apa? Karena saya harus ada bukti. Dan saya nggak main kuar-kuar di media sosial. Nah, ketika dia memegang kemaluan saya pada saat itu, saya dituduhlah memperkosa dia. Padahal tidak ada pemerkosaan terjadi. Pada saat itu, Ampuro niki agak jorok niki. Dia melakukan hubungan badan dengan saya. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan sperma saya. Ya, saya ulangi lagi. Dia mengeluarkan alat kemaluan saya, lalu saya diajak berhubungan badan. Dia bilang dia mati, nggak sadar diri katanya. Tetapi pada saat itu ada saksi yang melihat. Ada saksi yang melihat bahwa pada saat itu dia kan bilang begitu, dia berhubungan badan sampai mengeluarkan sperma di perutnya dia. Dia bilang begitu. Tapi saya bantah itu tidak terjadi. Sekali lagi, itu tidak terjadi. Sebentar dulu. Jadi itu statement dari pihak. Ya, dari pihak dia. Ya, korban. Ya, dari pihak korban. Itu, ya. Dari pihak dia. Yang Tapi sebenarnya itu korban tidak benar. Ya, itu tidak benar. Itu tidak ada terjadi tindakan seperti itu. Dia bilang karena dia berhubungan badan sama dia. Itu tidak ada terjadi. Setelah itu
entah bagaimana saya ngambil jam, terus saya pegang jam, disuruhlah saya melepas jam tangan saya. Saya lepas jam tangan saya, habis itu saya bilang, nih ini udah malam. Pada saat itu saya lihat jam setengah 12 malam, saya harus pulang. Karena dia sudah memegang kemaluan saya sadar. Saya tersadar dan saya kepingin pulang pada saat itu. Kalau memang ada unsur pemerkosaan, orang yang di depan kamarnya dia, 2 orang itu pasti dia sudah mendobrak pintu dan dia sudah mendengarkan teriakan, tangisan maupun apapun itu. Ada saksi mata 2 orang di sana. Setelah itu, saya mau pulang, dia bilang ke saya, setelah apa yang dia lakukan, kita lakukan. Dia bilang begitu, setelah apa yang kita lakukan, Jero kenapa mau melakukan hal itu? Artinya saya bersedia, dia megang alat kemaluan saya, dia bersedia, saya dibilang bersedia. Maaf Jero, itu tadi di WA katanya ya? Ya, ada di WA. Dia Ada di WA. Ya, Bukan di ada di WA. kamar ya? Iya, ada di WA. Ada pesan WA dia yang sebentar lagi saya akan kirimkan bukti pesan WA tersebut. Setelah Jero keluar. Ya, setelah saya keluar. Setelah saya keluar, dia bilang kepada saya, Jero, saya tidak bisa menahan nafsu saya, Kak Jero. Ntar saya kasih WA-nya. Saya tidak bisa menahan nafsu saya, Kak Jero. Tetapi kenapa Kak Jero mau melakukan itu saat saya sedang sakit? Nah, tapi ada kata-kata begitu di bawahnya. Nah, setelah itu selesai, saya tidak menanggapi apapun. Jawab tidak, menanggapi tidak, karena sudah ada unsur, saya yakin pasti ini ada jebakan Batman di sini. Saya sudah menyadari pasti ini jebakan. Saya tidak tanggapi apapun, saya tidak balas apapun chat itu. Lalu setelah selesai, clear masalahnya, tidak ada lagi pembahasan apapun. Besoknya lah hari Jumat, saya baru mengetahui bahwa ada pelaporan, bahwa ada dugaan pemerkosaan. Seperti media-media dan rekan-rekan semua yang ketahui, namanya juga pemerkosaan, pasti ada kekerasan, pasti ada kekerasan yang berbentuk fisik maupun non fisik, pasti ada. Tetapi saya tidak pernah yang namanya memegang tangannya, tidak ada. Saya memukul dia tidak ada, memaksa tidak ada, dia pun teriak tidak ada, dia pun nangis tidak ada. Karena ada orang di dalam, pas di depan pintunya dia. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Lalu timbullah pernyataan si Ari Ulangun yang mengatakan dari timnya dia katanya langsung terjun. Nah, ini dari story-nya Ari Ulangun mengatakan timnya dia sudah terjun ke lapangan langsung untuk mengajak si wanita itu melaporkan kejadian itu ke Polres Tabanan. Itu realnya. Lalu pada saat itu dia bilang nggak rugi begadang sampai jam 5. Nah, itu pesannya dia di media sosial. Nggak rugi katanya dia begadang sampai jam 5. Itu menggadangin ini si cewek ini. Nah, Tikyang pada saat itu tidak menanggapi apapun. Tetapi ada screenshot chat, setengah screenshot chat, tapi screenshot chat yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menahan nafsu saya, Kak Jero, itu tidak dipublish sama dia. Dipotong sama dia, padahal di bawahnya itu ada. Itu dipotong sama dia, tidak disampaikan hal itu. Makanya, ini gimana? Kalau pemerkosaan, berarti saya yang perkosa dia. Tetapi saya tidak pernah ada memperkosa dia. Bahkan bisa dikategorikan suka sama suka, karena dia yang menyuruh saya datang, saya juga bersedia datang. Artinya saya berkehendak datang, dia pun berkehendak saya datang ke sana. Tapi tidak ada terjadi yang namanya pemerkosaan itu. Makanya di pelaporannya dia sejak hari Kamis atau hari Jumat, kalau tidak salah itu saya lupa harinya, tetapi dia sudah melaporkan di Polres Tabanan, sampai sekarang hari Minggu ini tidak ada panggilan atau belum ada panggilan dari Polres. Tetapi dia yang awalnya menyebarluaskan seakan-akan menggiring opini saya memang bersalah dan melakukan pemerkosaan, sampailah heboh seperti sekarang di media sosial. Pertama yang saya lihat itu ada media-media sosial lain seperti di Taksu Bali, seperti di Cek Bali, atau yang baru tadi di Bali Politika.
itu terjadi, itu baru saya ketahui tadi, heboh di masyarakat. Awalnya pada hari Kamis itu tidak ada heboh apa-apa, tetapi baru tadi pagi saya menyadari bahwa terjadilah heboh di masyarakat dan dikatakanlah berstatement saya diduga memperkosa wanita. Itu kejadian realnya. Makanya di sini saya menunjuk yang terhormat sebagai kuasa hukum yang kebetulan beliau juga sering menangani proses-proses hukum. Jadi saya juga merasa bahwa saya difitnah di sini, dicemarkan nama baik saya di sini sebagai seorang pelayan umat. Saya tidak hanya ketemu dengan dia kok, banyak kok cewek, cowok, tua, remaja, dewasa, semua saya temui ketika saya melayani umat tanpa terkecuali. Kenapa baru saya ketemu sama cewek saya dikatakan bahwa saya memperkosa orang? Nah itu yang membuat saya berasa kenapa saya yang dijadikan sasaran seperti ini. Sekian kali akun Nariulangun itu mengatakan demikian, menyebarluaskan, menggiring opini seakan-akan itu memang benar terjadi. Saya tidak hanya berpendapat, berkomentar, bahkan memberikan keterangan seperti ini saja, tetapi saya ini ada pelinggih di sini. Saya berani bersumpah mati, saya berani demi keturunan saya, seberapapun saya punya keturunan, saya berani bersumpah saya tidak pernah melakukan hal sebodoh semacam itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Jadi saya pikir ini ada hasutan orang, ada asutan orang yang mungkin menghasut si cewek ini untuk memberitakan maupun melaporkan saya ke pihak berwajib. Seperti itu. Itu boleh. Beli Jeruk, izin bertanya Beli Jeruk. Jadi kan tadi dibilang bahwa yang pertama itu bagaimana awal mulanya bisa berkomunikasi dan dibagikan lokasi kosnya itu oleh si yang perempuan ini, Jeruk. Apakah Pak Jeruk yang minta atau dia yang minta WA-nya Beli Jeruk atau bagaimana? Jadi begini. Jadi dia bilang ke saya, dia kepingin curhat kepada saya. Dia pingin dia untuk diajak nangkil kemanapun saya pergi, dia ingin ikut nangkil. Sekaligus dia ada masalah dia merasa sendirian, tidak ada teman untuk diajak berkomunikasi. Lalu saya berikan kepada dia di media sosial saya, di Instagram saya bilang, kalau mau cerita apa-apa silahkan boleh hubungi nomor WA saya kasih dia WA, karena saya nggak ngasih dia saja, tapi seluruh umat yang minta WA saya pasti saya kasih. Kalau misalkan dia mau komunikasi, mau nangkil atau membuat rencana mau ketemu saya, pasti saya kasih WA saya. Di WA itulah dia memberikan share lokasi kepada saya. Dan dia mengatakan bahwa jemput saya pakai sepeda motor aja. Sekarang saya mau mandi dulu, saya mau sembahyang dulu. Dia bilang begitu kok. Berarti yang ngomong keliling kota Tabanan itu Saya langsung ngomongnya atau lewat media sosial Beli Jeruk? untuk keliling kota Tabanan, saya bilang di media sosial bahwa saya bilang begini, Dek, Cening, kalau mau ketemu kita ngobrol di mobil saja sambil kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Keliling kota Tabanan. Saya bilang begitu. Di WA itu ya. Itu di Instagram. Di Instagram. Lalu yang ada penghuni kos itu yang 2 orang yang cowok-cowok itu statusnya memang penghuni kos di sana? Penghuni kos di sana. Atau cuma teman yang penghuni kos? Penghuni kos di sana. Penghuni kos. Penghuni kos di sana. Dan mungkin saya ditegaskan lagi, Beli Jeruk itu yang minta mematikan lampu, yang Dia minta sendiri. dipakein minyak telon itu Dia sendiri. dia yang meminta. Dia yang meminta. Saya disuruh mematikan lampu. Bahkan dia yang menyuruh saya untuk melepas jam tangan saya. Nah lalu apa namanya dari Beli Jeruk sendiri kan ini apa namanya membantah semua apa versinya mereka gitu. Lalu langkah kedepannya apa yang akan Beli Jeruk? Saya akan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum saya. Mau bikin pelaporan juga atau bagaimana? Ya, mungkin akan mengajukan pelaporan pencemaran nama baik juga yang dilakukan oleh akun-akun sebelumnya. Akun-akun sebelumnya. Iya. Akunnya aja atau sama si Orangnya juga. si perempuan ini maksudnya? Termasuk juga mungkin bisa jadi perempuan ini. Karena nanti saya, kalau dia tidak mampu membuktikan semuanya, saya yang akan membuktikan dan saya yang akan melaporkan balik. Karena ini kan sudah pencemaran nama baik.
Karena disebut di sana bukan Kade Dwi Armada saja, tapi Jero Dasar Alit juga disebut di sana. Nama spiritual saya juga disebut di sana. Sehingga saya tidak bisa membiarkan hal itu menjadi liar di publik. Seperti ini kan. Saya punya bukti, sebentar lagi saya akan kirimkan bukti yang paling real. Dia mengatakan bahwa saya tidak mampu menahan nafsu Kak Jero. Gimana dong kalau bahasanya seperti itu? Berarti dia sendiri yang nggak bisa nahan nafsu. Mungkin tuh Pak Agus kapan rencana bakal membuat laporan ini Pak Agus? Oke, kalau dari pihak kita kan saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Jero ya. Nah, terkait ini kan semua bukti-bukti kebetulan selalu secara lisan saya dikasih. Nanti saya akan pelajari dulu bukti-bukti fisiknya, baik printout dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan ambil langkah hukum apa yang paling tepat. Apakah mungkin pencemaran nama baik nanti bakal di... Bisa jadi masuk pencemaran, masuk fitnah, sebenarnya. Terakhir komunikasi sama si perempuan ini kapan berarti Bli Jero? Hari Kamis. Hari Kamis terakhir. Hari Kamis terakhir. Setelah keluar itu. Saya sempat nyari dia Hmm. di tempat dia bekerja, karena dia orang desa dengan saya. Satu desa dengan saya, tapi beda banjar. Tapi dia kerja di desa juga. Jam gini. Dan dia di pasar saya kan buat saya padahal dari pihak Polres Tabanan belum ada mengatakan saya sebagai tersangka maupun mengatakan bahwa memang benar Jero Dasar Alit memperkosa wanita. Belum ada, tapi di media sosial seperti apa yang dia kirimkan ke medsos, sampaikan ke medsos, seperti apa yang juga di berita sudah tersebar, mengatakan bahwa diri saya sudah melakukan tindakan pemerkosaan. Berarti yang perempuan ini satu desa sama... Satu desa. Tapi dia ngekos Asalnya dari Singaraja. Oh, asalnya Singaraja. Asalnya Buleleng Singaraja, dia ngekos di sana. Oh, iya, iya. Makanya saya berpikir apakah ini jebakan Batman, saya nggak tahu. Nah berarti Bli Jero berniat hari Jumat jam 9 pagi itu menemui dia untuk klarifikasi kenapa. Benar. Berarti Bli Jero sudah tahu bahwa ini viral di hari Jumat. Belum pagi? ada. Berarti Belum. tahu. Hari Kamis pada saat itu.
Hari Kamis pagi saya datang ke sana, hari Jumat saya baru tahu. Hari Kamis itu pagi hari, itu kan dari hari Kamis malam. Kamis malam keluar Sudah sama keluar beritanya, kan? Jadi hari Kamis pagi jam 9 pagi itu saya menemui dia, sampai hari Jumat saya menemui dia. Oh, berarti keluar sama si perempuan ini hari Rabu malam. Rabu malam. Rabu malam. Rabu malam. Oh, Kamis pagi menemui dia di tempat Iya, kerjanya. Nah, Oh, iya. itu. Udah. Mungkin ada yang ditanyakan, Pak? Dari media mana? Saya Bali Express. Oh, AliExpress. Benar. Ya, apa saja saya pasti Iya. akan berikan segamblang-gamblangnya. Rencana lapor ke Polres apa Polda? Seperti tadi saya bilang ya. Ah. Kita lihat dulu ya. Kalau ranahnya kan Krimsus misalnya, kan Ya, Polda yang ya betul. Biasanya kalau cyber itu kan di Polda. Ya. Tetapi mohon maaf, mungkin nanti silakan media saja yang menilai. Nanti saya akan siapa ceweknya itu, mungkin saya akan akan kasih tahu, termasuk screenshot chatnya pun mungkin akan saya kasih tahu. Mungkin saya kirim dulu screenshot chatnya ke bapak kuasa hukumnya. Nanti karena HP saya dipakai untuk live, biar nanti bisa ditunjukkan juga di live ini. Saya sudah kirimkan ke ini kuasa hukum saya. Saya sakit terlambat, jadi intinya membantah ya. Iya, Membantah saya semua yang membantah semua ada apa di yang medsos, dikatakan. semua Yang mengatakan saya memperkosa itu. Ah. Tapi kalau kenal ya. Kenal, saya baru hari itu kenal. Oh, hari itu. Tidak kenal sebelumnya, nggak kenal. Sebelumnya nggak kenal. Nggak kenal. Karena dia berkomunikasi, saya baru sempat membaca komunikasi itu pada hari Rabu malam jam 8:30 malam. Baru saya baca, saya respon, saya baru kenal pada hari itu juga. Dan malam saya keluar dengan dia itu pada sekitar jam 9, jam setengah 10 lah. Nah, jam setengah 10 saya keluar. Itu pun baru kita kenal. Tetapi anehnya, di dalam mobil saya sudah waspada sebenarnya. Karena di dalam mobil dia sudah pakai masker terus. Pakai masker, saya bilang, buka aja maskernya, Cening. Kita ngomong aja secara langsung. Nggak mau. Tidak mau sama sekali untuk buka masker. Entah dia takut atau bagaimana, entah ini jebakan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, itu saya tidak berani juga menuduh sembarangan, tidak. Tapi itu yang memang benar-benar terjadi. Pak, ada sengaja nomor ini Pak. 081 Untuk yang dikirim aja dulu biar diangkat. 0 81 740 81 Iya. 740 4242 10 angka aja. Ih, nomor mahal ya. Dan zaman dulu kayaknya. Ya, nomor lama. Berapa 740? 4242 nomor zaman Belanda. Ya. Nomor Pak, siapa Bu? Mulia bagus. Agus Mulyawan. Madi. Kadek Agus Mulyawan. Dek Agus Mulyawan pakai Y ya. Oh, pakai Y. Mulyawan. Dari ini kini Agus Association ini. Y. Nah, Kadek Agus Mulyawan. Kemudian kalau sekitar main sepi, Pak Agus yang deket. ya ini kan hari Minggu tutup nih.
Tapi karena beliau minta Ya, Sebelah dia ngopi malah. Iya. Gini Beli Jero, apa namanya, berarti yang Beli Jero sempat statement tadi bahwa sebenarnya saya yang sebenarnya Saya yang- dilecehkan gitu. Mohon maaf, saya ulangi kembali. Saya yang dipegang tangan saya, habis itu saya yang dipeluk oleh si cewek, dan dia memegang alat kemaluan saya. Pada saat itu, dia ingin melepas celana saya. Dia yang pertama kali melakukan gerakan-gerakan itu, maksudnya Iya. first move-nya dia berarti. Dia peluk duluan saya nggak ada peluk dia, dan dia memberikan saya minyak klon itu untuk mengurut perutnya dia. Jadi saya jelaskan tujuannya kan ingin ngusapin gitu, Iya. karena dia minta. Akhirnya artinya ingin membantu lah gitu. Ternyata ada tindakan lain dari pihak dia gitu maksudnya. Iya, Ya. benar sekali. Intinya nih, logikanya kan dia di pelaporan itu ada mengatakan ada saksi 2 orang yang melihat. Bisa nanti kita buktikan saksi itu mendengar nggak dia ada jeritan, mendengar nggak dia ada tangisan, atau mendengar nggak ada paksaan. Itu aja sebagai saksi kuncinya dia, karena sangat-sangat di depan pintunya sekali. Itu diam 2 orang itu. Awalnya saya buka, suruh saya nutup, dia nyuruh saya ngematiin lampunya loh. Bukan saya yang mematikan lampunya dia yang nyuruh saya mematikan lampu karena alasannya ulang. Dia bilang di pelaporan bahwa dia katanya tidak teringat atau dia katanya pingsan mati. Padahal setelah itu terjadi, dia yang mengantarkan saya pulang, membuka pintu, mengantarkan saya balik. Masa ada baru habis dia memegang kemaluan saya, lalu dia teringat lagi, langsung bukakan pintu, saya kepengen pulang? Kan nggak mungkin. Pingsan sedemikian rupa seperti itu. Nah seperti itu dia bilanglah, seharusnya saya tidak boleh lupa katanya dengan kejadian itu. Dia menganggap saya membiarkan dia memegang alat kemaluan saya. Mungkin tanggapan dia seperti itu, sehingga dia tidak mau saya melupakan kejadian itu. Bahkan dia bilang bahwa sudah mengusap perutnya dia, mungkin Jero tidak akan pernah lupa dengan kejadian itu. Nah, awal-awalnya ada kok, tapi itu nggak di screenshot sama si Ari Ulangun, tidak disebarkan hal itu. Hanya disebarkan bahwa saya ketemu, saya mengajak jalan-jalan ke keliling kota Tabanan. Hanya itu saja yang disebarkan. Itu di bawah-bawahnya ada banyak lagi. Boleh tahu nama pantainya di daun api? Itu pantai yang ada di wilayah Seseh. Karena dia yang ngajak ya saya ke sana. Dia yang mengajak saya ke sana. Bukan saya baru pertama kali menuju ke pantai itu. Itu dia bilang bahwa Jero ke pantai Seseh aja. Awalnya kita mau jalan-jalan keliling kota Tabanan, nggak jadi kan? Akhirnya dia bilang di sana masih ramai di pantai Seseh. Hanya jalan nggak berhenti. Itu pun berhenti karena dia kencing. Saya di dalam mobil, dia kencing. 5 menitnya dia datang masuk dalam mobil. Setelah itu berangkat lagi balik. Tidak ada kemana-mana. Singgah di warung tidak ada. Singgah di jalan pun tidak ada. Selain daripada dia minta kencing turun nikah. Seperti nikah. Mengenai WA ini ya, kalau saya berpikir sih saya nggak layak untuk membagikan ya, karena ini kan hak privasi daripada si cewek itu ya. Siap, siap. Nah, jadi kalau mau minta WA, minta si cewek aja. Iya. Ya, gitu aja ya, karena ini biar nggak melanggar hak privasi seseorang. Siap, siap. Ya. Ada Bi? Aku belum lengkap sih. Udah sih, udah. Masuk semua, Jero. Iya. Tapi mungkin sebagai bukti bisa diperlihatkan aja, dibaca aja. Dibaca. Tapi jangan difoto ya. Iya. Tapi dibaca aja. Silahkan, tidak masalah. Karena dia mengatakan. Nah, ini kalau dari Jero seperti ini aja. Nah, Pengakuan Siap di sepihak bawah. ya. Jero yang screenshot WA-nya. Oh. iya. Pengakuan sepihak. Biar proses hukum yang menjawab. Mungkin ada pertanyaan baru lagi. Saya kira udah. Cukup.
kan intinya itu dah membantah semua Iya. yang di Kita Soal- bisa cek di live-nya Jero yang Iya. tertinggal. Soalnya saya memang sama sekali tidak pernah yang namanya melakukan pemerkosaan, itu hal yang B. Saya terus terang itu hal yang bodoh bagi saya kalau saya sampai memperkosa orang. atas kejadian ini apa yang dirasakan Jero? Atas kejadian ini yang saya rasakan, satu, saya merasa dipermalukan, itu sudah pasti. Merasa dipermalukan. Yang kedua, saya merasa dilecehkan juga. Yang ketiga, ada akun-akun seperti apa yang saya ungkap tadi, akun awal itu yang menyebarkan berita-berita hoax yang polisi saja belum menjamin kepastiannya. Lalu saya juga rugi secara material. Ruginya material, satu, saya merasa rugi bahwa atas kejadian ini kegiatan-kegiatan saya dalam melaksanakan kerohanian, baik itu undangan-undangan Dharma Wacana, semua tercancel. Semua tercancel karena kejadian ini. Dan kerugian nama baik saya sampai pejabat pemerintah Tabanan pun sampai menghubungi saya pagi hari ini dan mengatakan ya itu, bertanya tentang kejadian tersebut. Makanya saya, itu adalah hal yang memang membuat saya merasa memang tercemarkan nama baik saya atas apa yang sudah diberitakan tersebut.